Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Juniati Novitasari dan saya sendiri Ardila Eka Safitri. Di sini kami akan membahas mengenai materi resiko strategis perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian resiko strategis. Yang kedua, kami akan membahas mengenai sumber resiko strategis. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen resiko strategis. Dan yang keempat yaitu penerapan manajemen resiko strategis. Yang pertama yaitu pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia melalui PBI nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu sumber resiko strategis. Yang pertama ada kesesuaian strategis dengan kondisi lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua ada pengambilan strategis beresiko tinggi dan beresiko rendah. Kemudian yang ketiga, posisi bisnis perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu pencapaian rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen resiko strategis. Tujuan utama manajemen resiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis atas kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, penerapan manajemen risiko strategis. Penerapan manajemen risiko strategis, khususnya strategis bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi dan DPS. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, organisasi manajemen risiko strategis. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang pertama, memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana bank syariah beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis. Yang kedua, mengukur kekuatan dan kelemahan bank syariah terkait posisi daya saing, posisi bisnis bank syariah di industri perbankan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi, dan manajemen risiko. Yang ketiga, menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategi serta toleransi risiko bank syariah. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko strategis. Bank syariah harus mengidentifikasi dan menata usahakan deviasi atau penyimpangan. Bank syariah harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi. Pengukuran risiko strategis. Pengukuran terhadap risiko strategis antara lain dapat mengukur indikator atau parameter. Bank syariah dapat melakukan stress test terhadap implementasi strategi. Pengendalian risiko strategis. Pengendalian risiko strategis, bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, pemantauan risiko strategis. Bank syariah wajib memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Isu strategis akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang berdampak negatif wajib dilaporkan kepada direksi.
terakhir, sistem informasi manajemen risiko strategis. Bank Syariah harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai. Satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko strategis bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada sistem pengendalian internal menyeluruh. Pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang meliputi 1. Menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, membantu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.